Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hairul Imam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi saya yang berjudul aplikasi kasir untuk PMP Lemak 179. Berikut adalah metode mainnya atau metode utamanya. Eh, di sini hanya memanggil form loginnya dengan keyword set visible true. Jadi agar ketika pertama kali program dijalankan, yang muncul pertama itu adalah form login. Berikut adalah form loginnya. Form loginnya. Di kelas ini, jadi kelas form login ini dia extend ke Java Swing JFrame. Jadi ini merupakan child class-nya. Ini menggunakan inheritance dan implements ke login interface. Di login interface ini hanya ada blueprint seperti blueprint lagi, yaitu untuk method login yang nantinya harus diimplementasikan di form login ini. Berikut adalah loginnya. Untuk loginnya di sini berikut query-nya yaitu mengambil data dari database, mengambil data yang username-nya sama dengan username yang diambil dari form tadi, dan password-nya juga sama dengan dari sini. Ketika sudah diambil, di sini dicek jika row atau barisnya atau ada data yang dikembalikan itu sama dengan 1, maka akan muncul kata pop up berhasil login. Dan setelah itu formnya di dispose atau dihilangkan, dan di sini panggil form baru yaitu form menu. Jika gagal yaitu akan ada pop up username atau password salah. Selanjutnya yaitu untuk register berikut adalah form registernya. Di sini class form register ini sama extend ke Java Swing JFrame. Jadi ini merupakan child class-nya menggunakan inheritance. Dan ini implements ke register interface. Di dalam register interface-nya hanya ada function, method yaitu method register yang nantinya harus diimplementasikan di sini. Berikut method registernya. Di sini menggunakan query insert into email, username, password, dan telepon, dan values-nya ambil dari form yang ini. Oke, berikut registernya. Nah, setelah registrasi berhasil, di sini akan diarahkan kembali ke form login untuk melakukan login. Selanjutnya yaitu di menu, di sini frame menu. Berikut adalah tampilan utama dari menunya. Di sini ada 3 buah produk yang nantinya dapat diklik dan jumlah ini akan bisa dihitung menjadi contohnya 1, 2, dan seterusnya. Di sini frame menu ini extends atau merupakan cari kelas dari Java Swing JFrame dan implements ke menu interface. Nah, di interface menu interface ini ada 4 metode yaitu reset home, hitung total, hitung kembalian, save to, dan save to transaksi. Di mana 4 ini nanti harus diimplementasikan di sini karena ini implements ke menu interface, maka semua metode yang ada di menu interface harus diimplementasikan di kelas ini. Oke, yang pertama ada reset home. Berikut adalah reset home. Di sini saya ambil dulu semua inputan yang ada di sini dan di reset semua untuk metode reset home. Untuk metode hitung total di sini jika salah satu menunya diselect, maka akan di sini tinggal dijumlahkan saja dengan harga yang ada di sini. Oke. Di sini juga harus memasukkan nama pembeli. Jika tidak, maka akan ada pop-up muncul masukkan nama pembeli. Untuk hitung kembalian di sini tinggal dikurangkan saja uang pelanggan dikurangi dengan totalnya yang sudah dijumlahkan tadi. Nah, setelah itu ada save to transaksi. Di sini metode ini digunakan untuk menyimpan data
data pelanggan yang sudah membeli itu dimasukkan ke transaksi. Berikut ada query-nya di sini, masukkan ke tabel transaksi. Di sini yang dimasukkan ada ID transaksi, nama pembeli, total harga, waktu transaksi, dan tanggal transaksi. Setelah itu jika berhasil, maka formnya kembali di reset. Oke. Selanjutnya ada transaksi, frame daftar transaksi. Berikut adalah formnya. Di sini ada tabel yang nantinya akan menampung semua data transaksi. Di sini bisa mencari berdasarkan nama pembeli, bisa filter berdasarkan tanggal, dan filter di antara dua tanggal. Nah, di sini juga sama extend ke Java Swing JFrame dan implement transaksi interface. Di dalam transaksi interface ada 4 method, yaitu get data, search by name, filter by date, dan filter by date between. Nah, semua yang ada di transaksi interface ini diimplementasikan di sini. Yang pertama ada ini konstruktornya. Nah, ini ada get data override ke yang tadi. Untuk get data di sini yaitu menggunakan query select bintang form transaksi, yang artinya ambil semua data di transaksi. Setelah itu di looping datanya dan diambil datanya satu persatu, masukkan ke dalam array objek ini. Nah, untuk nanti akan ada pendapatan di sini. Langsung di set semuanya ditambah dengan ini, dengan sum data. Sum data ini ditambah dari saat looping ini. Saat looping ditambah total harganya tambahkan terus. Jadi totalnya akan ada di sini nanti. Setelah itu search by name di sini untuk mencari nama pelanggan, mencari transaksi yang nama pelanggannya itu. Berikut SQL-nya, query-nya. Setelah itu masukkan lagi data hasilnya ke dalam sini, ke dalam tabel transaksi. Ada filter by date di sini, tanggal, filter tanggal. Berikut adalah query-nya. Di sini sama, hasilnya di looping dan dimasukkan ke dalam tabel transaksi ini. Selanjutnya filter by date between. Jadi di antara dua tanggal. Sini ambil tanggal yang pertama dan tanggal kedua. Setelah itu di sini menggunakan query where transaksi between date 1 dan date 2. Jadi tanggal pertama dan tanggal kedua di antara dua tanggal tersebut. Jika ada, maka sama seperti tadi di looping dan dimasukkan ke dalam tabel ini. Untuk delete transaksi, di sini nanti ketika salah satu recordnya di delete, diklik, maka akan muncul pop up apakah Anda ingin menghapus transaksi. Nanti jika ya, maka ini akan dijalankan, yaitu delete untuk query-nya delete from transaksi yang ID transaksinya sama dengan ya. Jadi di sini saya mengambil ID transaksi setiap klik, jadi ID transaksinya terbawa dan di delete. Oke, di sini saya coba jalankan. Pertama untuk register dulu, saya register dengan Kaihan. Passwordnya password, sorry, emailnya misalnya kaihan@gmail.com. Beberapanya asal saja dulu. Sign up sudah berhasil, ada muncul registrasi berhasil, silahkan login. Sekarang saya mencoba login dengan data yang tadi telah saya registrasikan. Kaihan, passwordnya password, berhasil login. Oke, jadi ini tampilan menu utamanya, ada daftar transaksinya. Untuk daftar transaksinya ini bekas saya tadi untuk mencoba. Jadi di sini saya akan mencoba dulu fitur kasirnya ini. Pertama misalnya nama pembelinya itu adalah Kaihan Hairul. Dia membeli pempek lenjak besar 1 dan pempek adaan 2. Maka di sini saat saya klik itu, maka langsung akan muncul total harganya. Di sini total uang pelanggan ini merupakan opsional,
Jika ingin menghitung kembalian, maka tinggal masukkan saja. Misalnya pelanggannya memberi uang 50.000, maka kembaliannya 17.000. Nah, di sini klik simpan daftar ke transaksi untuk menyimpan ke tabel transaksi tadi. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, di daftar transaksinya sudah masuk Raihan Khairul. Sini saya coba cari berdasarkan nama pembeli yang tadi, Raihan Khairul. Raihan Khairul. Nah, ada. Total pendapatannya ini akan dinamis sesuai ininya. Jika saya search ini, maka total pendapatannya adalah ini 33.000. Contoh filter misalnya transaksi hari kemarin tanggal 8. Oke, di sini ada satu orang. Kalau untuk hari ini ada 2 orang. Tanggal 7 ada cukup banyak. Ininya ikut berubah jika filter di antara 2 tanggal, misalnya dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah, ada 3 orang. Ininya juga mengikuti. Untuk delete, misalnya di sini saya delete yang tadi dimasukkan Raihan Errol. Nah, maka di sini akan ada pop-up. Apakah Anda yakin menghapus transaksi Raihan Errol? Jika tidak, maka akan kembali. Jika iya, maka akan terhapus. Data transaksi berhasil dihapus dan hilang. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.